Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-259. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-259 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-259 hari ini adalah saham HMSP, di mana HMSP ditutup naik tipis 1,57% di harga 1.290. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa resiko dari indikator The Golden Cross sudah menunjukkan resiko high. Kenapa dikatakan resiko high? Karena dia sudah berada jauh sekali dari level PBL di 1.220, dan saat ini dia sedang menuju area ke PBH di 1.320. Jika teman-teman yang ingin membeli HMSP, maka lebih saya sarankan adalah menunggu lagi ketika dia koreksi dan mendekati area 12.20 sampai dengan 12.40. Itu merupakan area beli yang menarik. Atau kalau misalkan dia mampu atau dia bisa melewati, bisa breakout di 1320, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli di sana. Jadi buy on breakout 13.20 sampai dengan 13.40, cut loss di 1.300 dengan target kenaikan yaitu menuju 40 hari harga tertinggi di 1.415. Tapi kalau teman-teman perhatikan bahwa pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam 2 hari terakhir, di hari Senin, kemudian di hari ini, itu pergerakannya luar biasa. Hari ini naik hampir 1% lebih. Namun menjelang pre-closing, ya, menjelang closing, tiba-tiba indeks dibanting cukup dalam dari masih 1% lebih kenaikan, tinggal 0,44%. Di mana kalau kita cek lagi ternyata banking dibanting semua, dengan paling dalam adalah BBCA, ya. Itu kalau kita lihat chartnya itu dibanting cukup dalam sekali. Jadi BBCA, BBNI, BMRI itu semua kalau kita lihat chartnya itu menunjukkan satu pola yang sama mengikuti pergerakan dari indeks, ya. Bantingannya cukup besar. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa di detik-detik akhir indeks itu dibanting dengan core-nya ada di banking. Apa yang salah? Apakah akan terjadi sesuatu nantinya, atau akan ada diumumkan satu pemberitaan malam ini atau besok pagi? Kita tidak tahu. Tapi kita hanya bisa fokus pada teknikal. Seorang teknikal yang dari luar itu hanya sebagai bumbu-bumbu kecil, tapi dia tetap berpegang teguh pada teknikalnya. Kalau memang teknikalnya masih oke, masih bagus, masih berada di level support pentingnya, maka dia akan mulai waspada. Tapi bukan berarti dia takut, ya. Karena ada itu dia panik sell, tidak. Tapi dia selalu berpikir jernih bahwa oke, ini masih bertahan di atas level support. Kalau memang ternyata dia turun dan bisa jebol, ya baru saya cut loss. Tapi karena dia bisa bertahan, apa reason saya untuk ikut panik dengan orang lain? Jadi kalau kita melihat situasi seperti itu, kita jangan mudah panik. Karena apa? Karena ketika kita, hampir kebanyakan orang, mungkin dari 300 juta investor di Indonesia, 50% saja panik, itu pasti market akan bergerak panik beneran, akan amblas. Padahal sebenarnya tidak ada yang terjadi yang penting atau tidak ada yang signifikan yang mempengaruhi itu. Tapi hanya karena kita latah, karena kita panik, akhirnya apa? Indeks beneran turun. Kalau sudah beneran turun, sisa yang 50% ini juga panik lagi, akan buat tambah dalam. Nah, kapan bisa buat naik lagi? Yaitu ketika bandar, market maker sudah puas mengumpulkan, kemudian mereka mulai menyebarkan berita positif lagi, dan kita mulai membeli lagi. Padahal mereka sudah ambil di level yang bawah. Jadi kalau teman-teman tahu konsep monyet itu, di mana yang orang pengusaha datang ke kampung membeli monyet 1 ekor, kemudian dia beli lagi, kemudian dia bilang sampai satu titik stok monyetnya sudah habis di kampung, kemudian dia suruh anak buahnya, kamu ke sana, kamu bilang saya mau beli monyet seharga 150.000, tapi nanti kamu tawarkan ke mereka, ini ada monyet, kita jual lagi di harga 50.000. Padahal monyet yang tadi dia bandar beli itu, pengusaha beli itu mungkin di 5.000 per ekor, tapi kali ini di harga 50.000 per ekor. Akhirnya disampaikanlah ke penduduknya. Terus ajudannya bilang, bos saya masih mau mencari monyet, akan dibayar 150.000 per ekor. Mereka bilang, loh monyetnya udah habis. Gini aja, si ajudannya bilang gini aja, ini ada stok monyet nih, diam-diam tapi saya kasih kamu 50.000 per ekor.
nanti ketika bosnya pulang, kamu bisa jual 150.000. Setuju dong? Beli 50.000 nanti dapat 150.000. Akhirnya apa? Dibeli lagi monyet yang mereka punya sendiri yang awal dijual murah hanya 5.000. Setelah dibayar semua, artinya apa? Bandarnya sudah untung, beli 5.000 dapat 50.000. Sedangkan kita ini menunggu nih, bandarnya kapan datang lagi? Kapan datang lagi? Kalau nggak datang ya nyangkut. Nah itu konsep seperti yang dipakai. Ketika kita tidak punya mindset, ketika kita tidak punya pendirian, maka kita akan mudah latah, mudah panik, dan pada akhirnya kita akan selalu kalah. Karena kita akan dipermainkan psikologisnya, akan dipermainkan emosinya, agar kita selalu jual di level pucuk dan belinya juga di pucuk. Ya, jadi kita jual itu di pucuk dalam artian ketika bandar taking profit, kita baru beli. Kemudian ketika bandar jual, kita membeli. Jadi itu konsep yang sama. Jadi kita selalu dapat yang paling belakang. Nah, bagaimana cara biar kita bisa dapat yang sama? Kita harus punya mindset atau pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi kalau misalkan orang latah, ya kita jangan ikut. Karena apa? Disitulah ketika misalkan 50% orang latah, maka bandar akan mengambil langkah berseberangan dengan kita. Agar apa? Agar nantinya mereka bisa dapatkan harga yang lebih rendah. Jadi kalau HMSP, ya berbicara HMSP, secara teknikal masih oke. Hanya memang berisiko kalau kita masuk di harga saat ini. Jadi poinnya adalah nunggu breakout atau nunggu di dekat area PBL. Selesai. Toh nanti besok indeksnya amblas, ya kita tidak perlu panik. Selama dia masih kuat dan bertahan di atas 1220, aman. Tapi kalau memang jebol di bawah 1220, ya udah kita pasang bantalan cut loss kita 2 tick, 3 tick ya di 1190 sampai 1200. Kita sudah bisa pertimbangkan untuk cut loss. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi jangan panik, besok tetap lihat teknikalnya. Kalau memang masih bagus ya tidak perlu kita jual asal jual saja begitu ya. Jadi tambah memperkeruh suasana. Kemudian ada request untuk saham kota, di mana saham ini tutup minus 4,68% di harga 204, dan saham ini juga sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya bahwa memang ini pasti masih akan bisa terus melanjutkan penurunan, dan saat ini penurunannya sudah cukup dalam sekali, sudah melewati hampir semua level-level pentingnya. Di 262 itu sudah lewat jauh, kemudian juga lewat dari low 40 hari harga terendah di 210, akhirnya closing di 204. Dia tersisa hanya satu support kecil ya, sebenarnya tidak terlalu kuat ya, di 202. Di sini ada gray line, tapi bagi saya ini tidak terlalu kuat, dan ada satu yang namanya support psikologis itu di harga 200, sehingga selama dia masih bisa bertahan di atas 200, oke lah kita masih katakan kota ini aman, walaupun saya pribadi memang ini sangat-sangat berisiko ya, masih belum bisa saya katakan bagus untuk entry. Jujur ini tidak akan pernah saya mau entry kalau saya pribadi. Tapi kalau misalkan yang mau nekat, atau mungkin ada yang sudah beli di pucuk nyangkut dan berharap bisa naik, kapan dia bisa naik ini, maka jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Tapi dari kita lihat teknikalnya, maka memang ini sudah mulai ada perlambatan ya. Dari penurunannya ARB minus 6%, hari ini sudah mulai berkurang. Minus 4,68%. Tidak terlalu dalam, tapi tidak bisa kita bilang juga tidak dalam ya. Jadi dia masih berada di tengah-tengah. Minusnya masih berada di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat besok, dia masih kuat, masih bertahan di atas 200, bolehlah pertimbangkan untuk masuk. Boleh, tapi ini benar-benar spekulatif buy. Sangat-sangat spekulatif buy. Kalau misalkan ternyata dia bisa kuat di 200 dan teman-teman masuk mungkin 200 atau 202, maka langsung batasi cut loss. 197, 196 cut loss. Target keberapa terdekat 210, terjauh ke 228. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok open langsung dibanting lagi di bawah 200, ya jangan masuk lagi sampai dia bisa kembali lagi di atas 200. Jadi jangan masuk ke kota kalau misalkan dia jebol di bawah 200. Boleh pertimbangkan spekulatif buy kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas 200. Dan selanjutnya ada beberapa saham yang mungkin saya ambil dari TGC White Demand Alert, di mana ini adalah saham-saham yang dekat dengan PBL, dan ini menjadi saham-saham yang menarik untuk bisa diperhatikan karena memang sesuai syaratnya semua dia masih aman bertahan di atas PBL, di mana ini adalah Wismilak Inti Makmur WIM dengan kenaikan 3,75% di perdagangan hari ini dan closing di 6,90. Setelah mengalami penurunan yang sangat dalam sekali,
akhirnya WIM sudah mulai sideways dan mulai naik, mulai menembusi area pentingnya yaitu PBL di 665. Closing di 690, artinya ada 25 poin dia menuju ke area PBL. Jadi ini kurang lebih ada 5 tick kenaikan dari PBL sehingga jaraknya masih kita katakan masih resiko low, masih belum jauh. Masih belum jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, pertama, ini pastikan, pertama adalah dia harus bisa dan kuat bertahan di atas 665. Itu poin pertama. Harus bisa kuat dan bertahan di atas 665. Kalau misalkan dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 665, maka masuk ke pilihan kedua, kriteria kedua, syarat kedua, yaitu apa? Area belinya di mana? Oke, kita menunggu area belinya di 665 sampai dengan 675. Kita coba antri, coba menunggu. Siapa tahu bisa kena. Siapa tahu bisa kena. Kalau ternyata masih bisa naik lagi, ya sudah, itu bukan rezeki. Tapi kalau misalkan ada yang mau nekat, oh saya buy 690 aja, takut malah dia naik. Boleh-boleh saja, asalkan ketika teman-teman harus cut loss di 650, ini kurang lebih di 650 kita cut loss, itu teman-teman bisa ikhlas kehilangan lebih besar ya, kurang lebih 40 poin. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 665 sampai dengan 675, itu mungkin teman-teman hanya kehilangan 15 sampai dengan 25 poin. Tapi kalau teman-teman beli di 690, artinya teman-teman harus kehilangan 40 poin atau kurang lebih 8 tick. Sedangkan kita toleransinya adalah 3 tick. It's okay. Kalau saya pribadi memang saya cuma bisa terima 3 tick. Lebih dari itu saya sudah takut. Bukan saya sudah takut, tapi saya tidak bisa mengikhlaskan. Mending saya jual dulu, saya putar ke emiten lain yang mungkin jauh lebih prospek. Contohnya hari ini saya dapat beberapa di Prim, Hotel Prima, itu ARA tadi. Kemudian saya dapat juga di JSKY, itu pergerakannya bandarnya sangat bisa kedeteksi banget dari polanya. Saya tahu persis ini pergerakan bandarnya sehingga saya masuk. Kenapa saya tahu? Nanti akan saya ajari di webinar ya. Jadi JSKY juga dapat masih posisi hold dengan sudah kawal dan trailing stop. Jadi kalau ternyata dia malah turun, ya tetap panen cuan. Tapi kalau dia bisa naik, ya akan dikawal trailing stop. Jadi kalau saya pribadi, yang saya batasi itu adalah resiko. Ya, profit saya tidak akan pernah batasi. Kenapa kita batasi keuntungan ya? Kita harus batasi yang namanya kerugian. Risiko itu kita batasi. Tapi kalau profit tidak perlu, tinggal kita kawal dengan trailing stop. Jadi misalkan JSKY sekarang di 132, misalkan beli di 123, ya sudah. Sekarang saya kawal di 127 trailingnya, cut loss-nya. Kalau ternyata dia kena 127 ya sudah jual, tapi masih untung. Tapi ternyata kalau dia naik ke 140, ya trailing stop jangan di 127 lagi, naik lagi ke 134 atau 135. Jadi semakin dia naik, kita mengikuti terus. Cut loss-nya mengikuti terus 3 tick sampai kalau dia kena, ya udah itu cuan yang maksimal yang bisa kita dapatkan. Kita balik lagi ke WIM. Di sini sangat menarik selama dia masih kuat dan bertahan di atas 665. Kalau dia jebol di bawah 665 langsung tidak menarik. Ya, karena itu sudah tidak mampu bertahan di level support pentingnya. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, ini masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target adalah menuju PBH di 830. Sekali lagi, atur sendiri titik entry-nya, tapi yang lebih direkomendasikan memang kalau bisa antri sedikit lah di 665 sampai dengan 675, batasi cut loss di 650 dengan target ke 830. Tapi kalau misalkan ada yang tetap mau antri di 690 atau bahkan HK nanti kalau dia naik ke 700 langsung HK, boleh-boleh saja, asalkan teman-teman tahu berapa resiko yang bisa teman-teman terima dan di mana teman-teman harus cut loss. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ke review berikutnya, sekali lagi teman-teman yang ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama Bull and Bear dengan limited edition ini dengan warna black and navy, teman-teman bisa segera melakukan pesanan pre-order dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei di nomor WhatsApp 085158955279, di mana teman-teman pre-ordernya itu mungkin sudah kurang lebih 4 hari lagi kita akan close ya. Jadi teman-teman manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai teman-teman ketinggalan karena apa? Ada spesial bonus yang akan teman-teman dapatkan, di mana nanti tanggal 1 Juni ada kemungkinan besar kita akan launching pembukaan atau opening pendaftaran untuk webinar bandarmologinya. Dan kalau teman-teman yang mengikuti PO ini mendapatkan diskon 20% ya. Kemudian berikutnya teman-teman juga bisa akses ke dalam grup official Joran Investama. Dan ada bonus spesial lagi, di mana teman-teman akan mendapatkan undian untuk 1 orang pemenang yang berhak mendapatkan akses gratis ke dalam chart The Golden Cross Premium senilai 150.000. Dan juga teman-teman akan mendapatkan akses private konsultasi bersama saya langsung senilai Rp1 juta, dan nanti itu semuanya selama sebulan. Jadi 1 orang pemenang yang beruntung
pasti akan mendapatkan itu, sehingga siapa tahu teman-teman mengikuti pre-order tersebut, teman-temanlah yang beruntung. Jadi manfaatkan momentumnya, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Selanjutnya emiten yang juga bagus sekali ya adalah IMAS ya. IMAS ini bagus sekali karena satu tik lagi dia akan menembus PBL. Kalau dia bisa tembus ya, bisa breakout 970, maka ini perfect buy. Kita perfect buy. Tapi kalau ternyata dia tidak tembus, ya tidak usah beli. As simple as that. Jadi kita hanya akan membeli kalau bisa breakout 970, dan itu satu tik saja. Break 970 langsung buy. 970, 975 kita buy. Persiapkan cut loss kurang lebih 940. Target kenaikan adalah ke 1135. Tapi sebelum ke 1135 mungkin di 1000 boleh TP, atau kalau terlalu dekat ya di 1100. Kalau mau lebih jauh ya di 1135. Tapi teman-teman bisa atur sendiri level taking profitnya di mana sesuai dengan kecukupan ya, atau teman-teman merasa puas kalau dapat berapa persen atau dapat berapa rupiah. Tapi kalau saya pribadi memang saya akan kawal dengan trailing stop sampai maksimalkan betapa besarnya kenaikannya. Jadi kalau misalkan IMAS ini tidak mampu melewati 970, jangan masuk ya, jangan buy. Misalkan besok dia langsung open 960, 955, 950, ya udah buat apa beli? Karena dia tidak bisa memenuhi syarat pertama, naik di atas 970. Tapi kalau misalkan besok dia bisa naik ke atas 970, ya sudah buy on breakout 970, 975, cut loss 940, 945, target kenaikan ke 1000, 1100 dan menuju 1135. Sekali lagi, ini sudah downtrend parah, sudah mulai sideways, tetapi kurang syarat ketiga nih, belum berada di atas PBL. Jadi kalau misalkan besok dia langsung berada di atas PBL, perfect kombinasi, kita bisa pertimbangkan untuk membelinya. Kemudian selanjutnya kita punya saham Garuda Indonesia, di mana saham ini tutup naik 2,18% di harga 280, di mana saham ini sedang banyak sentimen negatifnya, mulai dari utangnya yang cukup besar, kemudian ada informasi pemangkasan karyawan hampir setengah, mau di pensiun dini, dan ini apakah menunjukkan bahwa Garuda sudah sangat tidak mampu mengelola keuangannya, dalam artian bahwa perusahaan ini di tengah pandemi dia merasa sangat terpukul, sehingga memang harus melakukan efisiensi besar-besaran. Bahkan saya tadi baca juga bahwa utangnya 70 triliun kalau tidak salah, dan akan memangkas armada ya, kalau tidak salah tuh ada juga tadi di Instagram, kalau tidak sebelum saya review ada sekilas Om Fitra Eri juga chat sama Pak Irfan yang mengatakan bahwa bagaimana cara biar kita bisa mempromosikan Garuda lagi. Ya jawabnya Pak Irfan adalah dengan cara ya kita harus gunakan atau naik pesawat ya Garuda. Tapi pertanyaannya adalah memang ini adalah perusahaan negara yang menurut saya pribadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa negara walaupun dia rugi separah ini pasti negara akan campur tangan ya untuk mengurusi, karena ini memang salah satu perusahaan atau maskapai yang plat merah ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan maskapai tersebut gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang berita yang seperti itu, memang itu cukup was-was. Jadi hampir kita perhatikan bahwa ada satu candle merah di sini, mungkin itu adalah kepanikan market. Dan pertanyaan adalah apakah itu bisa dimanfaatkan oleh bandar dan akhirnya nanti diangkat? Kita tidak tahu, tapi jelas terlihat bahwa hari ini terjadi dorongan buy yang cukup kuat, sehingga tadi sempat turun dalam, akhirnya bisa closing di 2,18% di harga 280. Apakah di level ini masih bisa aman untuk membeli? Jawaban saya tidak. Karena apa? Karena level resisten terdekat, resisten paling kuat itu di 312, yang mana itu adalah PBL. Patokan untuk kita membeli adalah kalau berada di atas PBL. Dan jarak saat ini masih cukup jauh. Ini masih kurang lebih ada 32 poin ya, itu jauh sekali. Tapi pasti teman-teman bertanya, kalau kita menunggu breakout 312, berarti itu sudah profitnya cukup lebar loh. Kurang lebih kita bisa dapat 10%. Kenapa kita tidak beli di harga sekarang? Jawaban saya bebas. Kamu mau beli di harga berapapun bebas. Yang penting kamu tahu kapan ketika kamu beli, kapan kamu harus cut loss. Di mana kamu harus taking profit. Yang penting itu poinnya. Nah, kalau kamu tidak punya level-level support dan resisten terdekat, itu kamu pasti bingung. Ini saya cut loss di mana ya? Kalau dia menembus supportnya di mana ya? Itu pasti kembali lagi bertanya, supportnya di mana ya, Bang? Supportnya di mana ya, Om? Nah itu, kenapa kamu perlu nanya itu? Karena kamu harus tahu ketika dia jebol support, dia cut loss. Nah, di saat harga saat ini,
Dia cuma punya satu support bantuan sebenarnya, yaitu low 40 hari harga terendah di 274. Ya kalau selama dia masih kuat di harga terendahnya di 274 ya aman-aman saja gitu. Tapi kalau ternyata jebol di bawah 274 ya bisa terus melanjutkan penurunan lebih dalam. Jadi kalau misalkan ada yang mau spekulatif buy, ini sifatnya spekulatif. Saya selalu katakan kalau misalnya di official Joran Investama saya bilang spekulatif buy itu artinya dia masih berada di bawah PBL. Kenapa kita spekulatif buy? Karena ada indikasi memang dia kemungkinan naik. Beberapa faktor ya, mulai ada sentimen dari luar ya, mungkin harga komoditasnya naik atau ada berita yang mendukung. Tapi dia masih di bawah PBL ya, kita coba spekulatif buy. Tapi kalau misalkan dia di atas PBL, itu tidak mungkin saya ada istilah spekulatif buy, tetap harus buy. Karena sudah bagus di atas PBL. Mau dia turun atau dia naik, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah bisa eksekusi. Itu kuncinya. Kita harus punya keberanian untuk mulai membeli. Jangan banyak bertanya. Kalau kita banyak bertanya, sahamnya sudah malah terbang. Kita akhirnya ketinggalan, malah belinya di pucuk. Nah itu kesalahan. Jadi kalau memang dia sudah bisa bertahan di atas PBL, berada dekat dengan PBL ya langsung buy saja. Kalau ternyata jebol ya cut loss. As simple as that. Daripada banyak tanya akhirnya kita ketinggalan terus. Jadi kita harus belajar mandiri. Di sini saya mencoba untuk biar teman-teman mandiri lah. Kita coba mulai bisa mandiri agar tidak bergantung pada orang lain dan juga agar kita bisa tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita dan bagaimana cara kita bisa meraih profit. Jadi tidak perlu kita harus menunggu suapan dari orang lain. Jadi kalau misalkan Garuda, kalau ada yang tetap mau ngotot membeli, ya sudah 280, 278, 278 boleh pertimbangkan beli. Tapi ketika jebol di bawah 274 langsung cut loss ya. Cut loss 272 atau 270 langsung cut loss. Target kenaikan adalah terdekat ke 294. Target jauh adalah menuju ke 312. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 259 hari ini adalah saham INKP, di mana saham ini tutup naik 3,6% di harga 8.475. Saham ini telah jebol di bawah PBL di 9.000, closing di 8.475, namun hari ini mengalami kenaikan yang cukup bagus 3,6% dan sayang sekali juga masih belum bisa naik di atas 9.000. Tetapi ini seperti saya katakan tadi, seperti di sebelumnya ya di saham Garuda, ini kalau yang mau spekulatif buy juga boleh. Karena ada beberapa level-level support terdekatnya, yaitu di 8466. Ini level support terdekat nih. Kalau misalkan mau menunggu, memang harus breakout di 9.000. Tapi pasti ada yang bilang, wah itu cukup jauh bang. Kalau saya beli sekarang ternyata benar ke 9.000, itu saya sudah cuan lumayan loh. Boleh-boleh saja kalau misalkan mau beli duluan. Makanya saya katakan kalau beli di bawah PBL adalah spekulatif ya, spekulasi. Kita mencoba curi start ya. Entah startnya itu berhasil atau gagal persetan. Yang penting kita curi stall dulu. Tapi kalau misalkan benar, ya memang profit. Kalau ke 9.000, profitnya lumayan ketimbang yang baru masuk ya. Tapi kalau orang teknikal memang harus confirm ya. Nunggu sudah breakout, kemudian dia coba retest dulu. Kalau sudah oke, baru valid, baru masuk. Dia tidak asal buy. Kayak begini, ini baru turun, baru candle pertama, ya saya yakin teknikal nggak mungkin masuk. Karena dia pasti nunggu confirm candle sampai candle ketiga, keempat, baru oke. Dari base-nya sudah menunjukkan ada indikasi bullish, baru dia masuk. Tapi kalau kita yang tidak mengerti apa-apa, main hajar saja ya udah. Yang penting kuat-kuatan di disiplinnya, yaitu batasi cut loss. Jadi kalau misalkan nekat mau membeli ya udah 8475, 8500, pertimbangkan boleh beli, tapi ketika dia jebol silakan cut loss di 8466 ya, atau kurang lebih di 8450 atau di 8400 ya. Itu batasan cut loss dengan target kenaikan terdekat adalah ke 9000. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-259 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton videonya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.